generation. Haleluya. Shalom adik-adik serta kakak-kakak lain PT Bukit Sion Balikpapan. Puji syukur pada Tuhan Yesus karena atas berkat anugerahnya kita boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah daring online PT Bukit Sion pada hari ini. Puji syukur pada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sampai saat ini. Adik-adik, mari kita berdiri, kita menyanyi bersama-sama Mars Pelkat PT. Yang semangat ya adik-adik. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan kehadiran yang kudus atas berkat anugerah-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami semua. Engkau masih memberikan kami semua kehidupan sampai saat ini. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami akan memulihkan ibadah persyukuran tununa. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Berkati Kak Windy yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kemampuan kepada beliau agar Kak Windy boleh berkata-kata hanya seturut kehendak-Mu. Ibadah kami di pagi hari ini kami hanya mau serahkan dalam tangan yang penuh kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik dipersilahkan dulu. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, Into My Heart. Come
Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang sampai dengan saat ini masih kami rasakan dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa, sebentar anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan isi firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu agar mampu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan isi firman-Mu. Engkau berkati juga adik-adik teruna serta kakak layan yang menyaksikan ibadah ini, agar mereka mengerti dan memahami isi firman dan dapat memberlakukan dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Yesaya 56, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, firman Tuhan menyatakan, keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, selamat pagi adik-adik teruna dan kakak layan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Cari keripik rasa durian, naik truk mutar lapangan. Mari adik-adik teruna dan kakak layan sekalian, ayo kita dengar firman Tuhan. Kak Windy sapa dulu ya. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Baik, masih bersemangat ya? Oke, adik-adik sekalian, bacaan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Yesaya 56,
ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, sesuai Sabda Bina Teruna, diberi judul pelajaran mengasihi Tuhan dan sesama. Adik-adik teruna dan kakak layan yang terkasih, perikop pembacaan Alkitab saat ini yaitu keselamatan adalah bagi semua orang. Pada ayat yang pertama, pada bacaan Yesaya 56, menyampaikan maksud Tuhan bagi orang-orang yang menaati hukum, menegakkan keadilan, akan memperoleh keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Sementara pada ayat yang kedua sampai dengan ayat ke-6 disebutkan pula kriteria orang yang berbahagia dan yang akan diselamatkan Tuhan, yaitu mereka yang memelihara hari Sabat. Dan mereka yang datang untuk melayani Tuhan, bahkan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Serta apa? Mereka yang menjauhi perbuatan-perbuatan jahat. Adik-adik teruna dan kakak layan, sering ya kita mendengar orang berkata, aku mengasihi Tuhan dan sesama. Hal tersebut mungkin sudah sering ya kita dengar atau kita baca dalam renungan, mungkin di ibadah IHMPT, ibadah keluarga, ataupun di ibadah dalam gedung gereja. Terkadang pelayan firman ataupun pendeta sering mengutarakan, menceritakan tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan sesama. Namun, apakah saat ini kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan dan sesama? Seperti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita? Nah, pertanyaan ini dapat kita jawab dalam hati kita masing-masing secara pribadi. Karenanya, renungan kita pagi ini mau mengingatkan kembali bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan dan sesama. Ada orang yang mengatakan mengasihi Tuhan, tapi pada kenyataannya tindakan, sikap, perilaku, tutur kata tidak mencerminkan kasih kepada Tuhan. Contohnya seperti apa, Kak? Masih bersikap malas-malasan untuk berdoa. Masih jarang-jarang mau beribadah. Masih suka berbuat jahil, berbuat iseng, berbuat jahat. Masih suka hitung-hitungan sama Tuhan. Nah, adik-adik, contoh-contoh sikap yang seperti itu tadi tidak mencerminkan kasih kepada Tuhan. Tidak terbukti bahwa ia mengasihi Tuhan karena sikap-sikapnya. Lalu, Kak, bagaimana cara mengasihi Tuhan dengan benar? Nah, firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah dasar mengasihi Tuhan. Yaitu apa adik-adik? Ya, benar. Menuruti segala perintah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Kalau begitu, Kak, mengapa ya masih ada orang yang tidak bisa menuruti perintah Tuhan? Jawabnya, ya mungkin karena mereka masih menganggap firman Tuhan itu sebagai undangan, bukan perintah. Adik-adik, kalau kita berbicara mengenai undangan, kita akan diperhadapkan dengan pilihan. Namanya undangan, kalau sesuai dengan hati kita akan ikut. Kalau tidak sesuai, kita tidak ikut. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai perintah, artinya kita mau tidak mau, kita suka tidak suka,
sesuai dengan pikiran kita ataupun tidak, kita akan tetap berkata, "Iya Tuhan, aku mau taat perintah-Mu." Tidak ada kata kompromi dalam mengasihi Tuhan. Tuhan dalam firman-Nya tidak mengundang, tapi memerintahkan. Kita taat firman, tidak coba-coba, tidak setengah-setengah. Tuhan menginginkan kita sepenuh hati melakukannya. Kita tulus melakukan firman Tuhan agar kita beroleh keselamatan. Sama halnya seperti mengasihi Tuhan, seringkali kita bilang kepada sesama, "Aku mengasihi kamu," tapi tidak terlihat dalam sikap dan tindakan. Kalau untuk zaman sekarang masih bisa menyakiti orang lain hanya lewat status di media sosial. Mungkin status WhatsApp, mungkin postingan di Instagram, mungkin postingan di Facebook, atau yang lain sebagainya ya. Nah, sikap yang seperti itu tidak bisa menunjukkan bahwasannya ia mengasihi sesama. Karena mungkin postingannya isinya sindiran, isinya ejekan yang malah menyakiti atau menyinggung hati sesama kita. Pertanyaannya, lalu Kak, bagaimana cara kita mengasihi sesama? Adik-adik, sama seperti Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak pilih-pilih dalam mengasihi. Tuhan tidak membeda-bedakan. Bukti kasih Tuhan yang paling nyata bagi kita umat manusia apa? Adik-adik masih ingat? Ia rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Kalau contoh lain, Kak, ya seperti Tuhan menerbitkan matahari bagi semua orang. Bahkan Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Oleh karenanya, sebagai teruna, kita harus mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Kita mengasihi sesama tanpa melihat status, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat kekurangan seseorang, tanpa melihat keterbatasan seseorang. Adik-adik, berbuat baik ataupun menolong hanya kepada orang yang kita kenal, teman kita, saudara kita, tetangga kita. Mereka yang kita kenal kita tolong, itu hal biasa. Tapi, jika kita tetap mau berbuat baik, kita mau menolong kepada orang yang tidak kita kenal, maka disitulah tercermin kasih Tuhan dalam diri kita. Mari kita tetap setia, taat pada firman, pada kehendak Tuhan, dan tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik, yang pada akhirnya akan menunjukkan sikap yang tidak baik juga dalam hidup kita. Oh, hanya karena ikut-ikutan Kak, aku posting inilah di IG biar gaul. Padahal postingan kalian tersebut bisa jadi menyakiti hati orang lain, membuat hati orang lain kecewa, merasa tersindir mungkin. Nah, atau jangan membuat kita mudah terpengaruh untuk hal-hal yang belum kita tahu kebenarannya. Contoh-contoh seperti itu ya adik-adik yang ya dalam usia-usia teruna ini Kak Windy bilang masih terkadang labil karena usia-usia kalian masih mencari jati diri. Mau dibawa seperti apa, pola pergaulan seperti apa, itu di usia-usia kalian ini sangat wajar. Disitulah perlu kebijaksanaan untuk kalian memutuskan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mari sebagai teruna, kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama dengan tulus. Sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Mari kita menuruti perintah Tuhan dengan menjauhi kejahatan.
Mari kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ibadah juga bukan hanya secara pribadi, tapi juga dengan persekutuan seperti ini, di IHMPT, di ibadah keluarga. Walaupun masa pandemi tidak mengurangi semangat kita untuk setia beribadah kepada Tuhan ya adik-adik. Kita minta pertolongan Tuhan untuk bisa melalui masa-masa sulit ini. Dengan pertolongan dari Tuhan, semua akan kita lewati dengan baik adanya. Baiklah kita menjadi teruna yang bukan hanya mendengar dan membaca firman Tuhan, tapi juga memberlakukannya dalam hidup dan kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Merpati putih terbang bersama. Awan Columbus kesana kemari. Terima kasih adik-adik teruna dan kakak layan semua. Sudah dengar firman, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kali ini, Kak Windy ada aktivitas. Sedikit aja kok aktivitasnya ya. Ada kertas, potongan kertas seperti ini. Kak Windy akan lipat. Kalian nanti boleh mengikuti setelah ibadah ini selesai. Boleh dicoba ya. Nah, akan lipat ke samping seperti ini. Kemudian, saat ini apa? Kita masih beribadah di rumah ya. Nah, seperti ini. Beribadah di rumah, terkadang kita rindu untuk bertemu dengan teman-teman teruna di gereja. Karena ibadah di rumah suasananya akan berbeda. Tapi kita tetap harus setia, taat beribadah kepada Tuhan. Kembali kita lipat kertasnya seperti ini. Kemudian satu lipatan lagi. Nah, kalau ada gunting boleh digunting, tapi kalau tidak ada gunting boleh juga disobek sendiri. Nah, ini Kak Windy gunting seperti ini ya. Nah, sebagai anak teruna, pembelajaran hari ini kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Salibnya sudah jadi, boleh ambil pulpen, kita boleh tulis di salib kecil kita ini. Yesus, kasih tanda hati, love. Kita boleh tulis nama kita. Contohnya seperti ini ya. Yesus love Windy. Yesus love Maria atau Yesus love Kesia. Tulis nama adik-adik di bawahnya. Senantiasa tetap mengasihi Tuhan dan sesama. Sekian pelajaran hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, dalam ibadah Pelkat PT ini kami menaikkan permohonan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan pada saat ini. Kami sudah menerima firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk setia dan bertekun melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan setiap hari. Supaya hidup kami terarah hanya kepada Engkau, dan mampukan kami juga agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Bagi pemberita firman-Mu tadi, kiranya Tuhan juga memberkati dalam setiap pelayanan yang dia kerjakan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa buat kakak-kakak layan Pelkat PT, berkatilah mereka ya Tuhan, berikan semangat, ketekunan, dan kesehatan, supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan segala baik. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayan-pelayan
Tuhan, sehingga seluruh bumi ini akan dipenuhi dengan sukacita iman anak-anak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berkati para medis, makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka makan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Berikanlah mereka kekuatan, karena dengan campur tangan mula, masalah yang mereka alami bisa diselesaikan. Berdoa juga untuk presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi negara sampai ke apart dan rendah. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jaga selalu negara ini, jauhkan dari rasa membenci agar negara ini aman dan tentram. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah Bapa, yang kami alaskan dalam doa yang Bapa telah ajarkan pada kami. Itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan masukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan Pelkat PT dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik, marilah kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan ini. Mari kita satu di dalam doa. Puji syukur Tuhan atas berkat anugerah-Mu, kami sudah boleh mendengarkan akan firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan oleh kami. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap waktu. Kami juga sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya Engkau berkati persembahan kami Tuhan, agar boleh berguna untuk pelayanan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Halo adik-adik dan kakak layan, apa kabarnya? Sehat semua ya? Sebelum Kanela menyampaikan warta Pelkat, Kanela mau mengajak kalian untuk yel-yel PT Bukit Sion. Pastinya semua masih ingat ya? Yuk kita ucapkan bersama-sama. Apa kabar Pelkat PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Wah, semangat semua ya. Terima kasih adik-adik dan kakak layan. Dan Kanela berharap kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti IHMPT kita pada hari ini tanggal 12 Juni tahun 2021. Dan walaupun kita masih beribadah secara online, adik-adik, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk mengikuti setiap ibadah-ibadah IHMPT kita. Kami pengurus menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman di dalam ibadah kita pada hari ini, yaitu Kak Windy. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Kak Windy di dalam tugas dan pelayanan, dan tentunya di dalam kehidupan Kak Windy bersama keluarga. Kanela juga menyampaikan terima kasih kepada Kak Sandra yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kita sebagai liturgos ya. Kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati Kak Sandra di dalam kehidupan bersama keluarga dan tentunya di dalam pelayanan Kak Sandra. Kanela menyampaikan terima kasih kepada tim multimedia yang telah membantu kita dalam perekaman IHMPT hari ini. Kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati di dalam kehidupan bersama keluarga dan tugas pelayanan di gereja. Nah, jangan lupa adik-adik dan apalayan di setiap IHMPT kita ada absensi yang berupa link IHMPT dan kita wajib untuk mengisinya ya. Link yang PT akan di-share oleh kakak-kakak layan di grup GC PT Bukit Sion dan tentunya di grup WA di sektor masing-masing ya.
Dan Kanela juga menyampaikan di dalam Warta Pelkat ini kita masih dalam kondisi pandemi, tentunya kita harus tetap prokes ya, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi kegiatan yang sekiranya tidak penting. Sekian yang Kanela dapat sampaikan di Warta Pelkat dalam ibadah kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita, marilah kita berdiri dan kita akan menyanyi bersama-sama dari Kidung Muda-Mudi, Bapa di Surga Mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam kita. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik teruna dan kakak layan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus dan penuh kasih. Karena kasih setia Tuhan dan penyertaan dari Tuhan, ibadah kami saat ini boleh berjalan dengan segala baik. Kami sudah belajar Tuhan bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan, biarlah firman yang sudah kami baca dan renungkan tidak berlalu begitu saja, tapi menetap dalam hati dan pikiran kami. Juga dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak teruna. Tuhan, kiranya Engkau memberkati adik-adik layan, juga kakak layan, yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Engkau berkati mereka dalam keseharian mereka, dalam studi ataupun pekerjaan mereka. Tuhan senantiasa ada bersama-sama mereka. Tuhan, saat ini kami juga mau membawa dalam doa salah satu kakak layan, yaitu Kak Angel Merici, yang dalam beberapa waktu ke depan akan melakukan praktek di salah satu gereja di Jakarta, tepatnya di daerah Ciputat. Tuhan, Kau campur tangan buat Kak Angel dalam menjalankan prakteknya, agar dapat berjalan dari awal sampai dengan selesainya dengan segala baik. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Adik-adik sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa, juga Tuhan Yesus Kristus, dan perantaraan Roh Kudus, senantiasa bersama kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. In the middle of the mystery, I raise a hallelujah. Fear you lost your hold